Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Rani selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan teman-teman AS18B yang berbahagia. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Irfan, Muhammad Akbar, dan Novita Dewi. Di sini kami akan membahas seputar Qawaid Fiqhiyah. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu apa itu Qawaid Fiqhiyah? Mungkin masih asing ya di telinga kita. Oke, kata qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kata qaidah atau bahasa Indonesianya dikenal dengan kaidah. Kita tahu ya, kaidah itu adalah aturan atau patokan. Nah, kemudian kita akan bahas topik yang menarik nih, yakni kaidah 25 sampai 32 Qawaid Fiqhiyah. Kaidah 25 bunyinya seperti ini: ma sabata bisyaz'i muqaddamu ala ma wajaba bisyazti. Artinya, apa yang ditetapkan oleh syara' lebih didahulukan daripada apa yang diwajibkan atas dasar syarat. Apa yang ditetapkan oleh syara' lebih dahulukan daripada apa yang ditetapkan oleh dasar syarat. Jadi maksud kaidah ke-25 kayak gini teman-teman. Misal ada sepasang suami istri lagi ribut nih. Kemudian suaminya bilang kepada istrinya, saya talak kamu dan kamu akan saya beri uang 10 juta asalkan saya masih ada hak untuk rujuk kepadamu. Nah, dalam kaidah ini seharusnya suami gak perlu memberi syarat kepada istrinya untuk memberikan uang 10 juta supaya rujuk. Kenapa? Karena suami punya hak untuk rujuk sesuai syarat. Jadi dalam kaidah ini, jika sudah ada ketentuan dalam syarat, kita itu nggak perlu mengajukan syarat. Jadi seperti itu di kaidah 25. Kemudian di kaidah 26 berbunyi ma hurima isti'malu hurima ittakhazah. Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Berdasarkan kaidah ini, haram menyimpan alat atau sarana yang cenderung membawa kita ke dalam kemaksiatan. Kita tidak boleh memelihara anjing jika kita bukan seorang pemburu. Kita juga disarankan untuk tidak memelihara babi, tidak menyimpan khamar, tidak menyimpan sutra atau perhiasan bagi laki-laki khususnya. Karena pada dasarnya larangan kaidah tersebut ditunjukkan karena khawatir benda-benda itu akhirnya akan benar-benar dipergunakan. Berlanjut kepada pembahasan kaidah ke-27 sampai 29. Yang kaidah 27 yaitu mahurima ahzuhu haruma ya'ta'uhu, yaitu sesuatu yang haram diambilnya diharamkan pula memberikannya. Ya, sudah sangat jelas ya di sini. Jadi seperti
ketika kita ada riba gitu. Ketika kita memberikan riba pun kita diharamkannya gitu. Jadi kita diharamkan mengambil riba, dan begitupun sebaliknya kita diharamkan memberikan riba. Lanjut ke yang kaidah 28, yaitu al-masghulu la yasghul, yaitu perkara yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu tidak boleh dijadikan sebagai objek perbuatan tertentu yang lain. Seperti halnya gini, ketika ada orang yang sudah dikontrak dengan perusahaan, tidak boleh mengadakan kontrak lainnya pada waktu yang sama. Jadi ketika kita sudah membuat sesuatu perjanjian dengan sesuatu, kita tidak boleh diambil sama yang lain gitu. Jadi ketika barang yang sudah ada barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, nah tidak boleh dijadikan jaminan hutang lainnya gitu. Jadi nggak boleh satu objek untuk double gitu. Lanjut yang ketiga, yaitu al-mukabbaru la yakbar, yang sudah dibesar tidak dibesarkan. Seperti gini, dalam halnya mensucikan sebuah najis, yaitu najis yang paling besar, yaitu najis mughaladzah. Ketika bekas jilatan anjing itu sudah sangat besar kan najisnya, dengan dibersihkan dengan 7 kali dengan air dan sekali dengan debu. Nah, dengan demikian sunnah membasuh jilatan tersebut sebanyak 3 kali ini seperti udah nggak berlaku di sini seperti pada bersuci yang lain. Jadi yang sudah dibesar tidak dibesarkan. Jadi karena najis ini sudah yang paling besar gitu, jadi nggak berlaku lagi basuhan 3 kali itu gitu. Di sini kan karena emang dia yang sudah paling besar gitu, 7 kali dengan air dan sekali dengan debu. Jadi tidak sunnah membasuh bekas jilatan tersebut sebanyak 3 kali seperti pada bersuci yang lain. Karena itu tadi penjelasannya, yang sudah diperbesar tidak dibesarkan. Kaidah qawaid fikiyah ayat 30 yang berbunyi manista jala syai'an qabla autihi au qaba bihirmatihi. Artinya adalah siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya harus menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu. Kaidah ini memberi peringatan supaya tidak bersikap tergesa-gesa dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, karena ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya. Hal ini karena dapat berakibat pada kegagalannya. Di antara hukum furu yang ditetapkan oleh kaidah ini adalah sebagai berikut. 1. Karena ingin segera memperoleh harta waris, seorang ahli waris membunuh orang yang akan meninggalkan harta waris baginya. Akibatnya, ahli waris yang membunuh pemberi harta waris tersebut tidak boleh memperoleh harta warisan. 2. Karena tergesa-gesa, seseorang melakukan salat atau berbuka puasa sebelum waktunya tiba. Akibatnya, salat dan puasanya menjadi batal. 3. Khamar atau alkohol jika dengan sendirinya berubah menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Akan tetapi, jika perubahan tersebut karena diberi sesuatu, maka hukumnya tetap haram. Sebagian ulama menyempurnakan susunan kaidah ini sehingga bunyinya menjadi siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dan tidak untuk kemaslahatan terhadap kekalnya sesuatu itu akan menerima akibat tidak mendapatkan sesuatu itu. Kaidah qawaid fikiyah ayat 31, an-naflu awsa'u minal fardi. Sunnah lebih longgar daripada fardu. Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang disyariatkan sebagai perbuatan sunnah, pelaksanaannya lebih longgar daripada perbuatan yang disyariatkan sebagai perbuatan yang wajib. Oleh karena itu, dalam salat sunnah tidak wajib sambil berdiri, tidak wajib menghadap kiblat jika dalam perjalanan, tidak wajib memperbaharui ijtihad dengan kiblat, tidak wajib mentaibit niat atau niat pada malam hari dalam puasa. Hal ini berbeda dengan salat fardu karena semuanya itu wajib dikerjakan. Berikutnya kaidah qawaid fikiyah ayat 32,
al-walayatal khosoh aqwa minal walayatal a'miyah. Artinya, kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Kaidah ini menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan khusus atas suatu benda dan persoalan mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat daripada penguasa umum. Dengan demikian, penguasa umum tidak bertindak langsung atas benda atau persoalan yang ada di bawah penguasaan kekuasaan khusus. Hal ini selama penguasa khususnya masih ada dan berfungsi. Di antara hukum furu yang ditetapkan oleh kaidah ini adalah sebagai berikut. 1. Hakim tidak dapat membelanjakan harta anak yatim yang berada di bawah kekuasaan wali atau orang yang mendapat kepercayaan dari ayah anak kecil tersebut. Ini karena wali dan orang yang mendapat kepercayaan tersebut merupakan orang yang mempunyai kekuasaan khusus terhadap anak kecil itu. Yang kedua, apabila wali seorang wanita gaib, kemudian hakim mengawinkan perempuan tersebut dan pada waktu yang sama, walinya mengawinkan perempuan itu jika ada bukti-buktinya, yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali perempuan tersebut.